Hey girl, my girl. Hey girl, oh won't you be my arrow girl? My arrow girl. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jumiati Stambuk B201200059, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Sosiologi kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Yang kedua, pengertian filsafat. Filsafat merupakan pemikiran dan kajian menyeluruh terhadap suatu pemikiran, kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian ulang dan analisis konsep dasar untuk menciptakan suatu kebenaran, pertimbangan dan kebijaksanaan yang lebih baik. Filsafat secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Itu artinya filsafat juga memiliki arti mencintai, mencari, menuju penemuan kebijaksanaan atau kearifan. Mencintai kearifan di sini tentunya bermakna mencintai dengan melakukan proses dalam arti pencarian kearifan sekaligus produknya. Di dalam proses pencarian itu yang dicari adalah kebenaran-kebenaran prinsip yang bersifat general. Prinsip yang bersifat general ini harus dapat dipakai untuk menjelaskan segala sesuatu kajian atas objek filsafat. Yang ketiga, pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti pengetahuan. Pemakaian kata ilmu dalam bahasa Indonesia merujuk pada kata science dalam bahasa Inggris. Science sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu scio dan scire, yang artinya juga pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan, seperti pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan, seperti pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmu. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan keseharian yang kita dapatkan dari berbagai sumber bebas dan belum tentu benar atau berdasarkan kenyataan. Sementara pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang pasti, eksak, berdasarkan kenyataan, dan terorganisir. Pengetahuan ilmu. Ilmu harus disusun secara sistematis dan berdasarkan metodologi untuk berusaha mencapai suatu kesimpulan atau generalisasi. Ilmu terbagi menjadi 3 kategori pembentuknya, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Jika data faktual yang terkumpul masih belum banyak
atau belum cukup, maka peneliti baru membentuk hipotesis. Seperti yang telah dijelaskan, hipotesis adalah dugaan pemikiran berdasarkan sejumlah data terbatas yang belum cukup kuat. Hipotesis akan memberikan arah pada penelitian untuk menghimpun data yang dibutuhkan. Data yang telah dihimpun dan dinilai cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data yang telah dikumpulkan mampu memvalidasi hipotesis, maka hipotesis tersebut berubah menjadi tesis atau teori. Jika teori mencapai generalisasi atau kesimpulan umum, maka teori tersebut berubah jadi dalil atau teori. Namun, teori mapan yang telah banyak digunakan oleh para peneliti lain sebagai tinjau pustaka. Tahapan terakhir adalah jika teori dapat memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap di mana saja, maka ia akan menjadi hukum Newton. Yang keempat yaitu pengertian pengetahuan. Pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sementara secara terminologi akan dikemukakan salah satu pendapat ahli mengenai definisi tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan. Pekerjaan tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insyaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan adalah suatu proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran, antara knowledge dengan truth. Jadi, menurut Dewey, pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar, maka hal tersebut bukanlah pengetahuan. Jenis pengetahuan. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan. Maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense atau nalar wajar, sesuatu yang masuk akal. Terkadang disebut sebagai good sense pula, yang berarti pengetahuan yang diterima secara baik. Contohnya, semua orang menyebutnya sesuatu itu merah karena itu memang merah. Benda itu panas karena memang dirasakan panas dan sebagainya. Terkadang terdapat beberapa pengetahuan biasa yang sebetulnya kurang tepat hingga tidak benar, namun sudah diterima apa adanya oleh masyarakat.
Yang kedua yaitu pengetahuan ilmu, merupakan ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya adalah usaha untuk mengorganisasikan, mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari atau dugaan lain yang belum dibuktikan, untuk kemudian dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti, menggunakan berbagai metode. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif. Tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klarifikasi. Analisis ilmu itu objektif dan menyampingkan unsur pribadi atau subjektif. Pemikiran logika diutamakan, netral, dan menjunjung fakta. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat menekankan pada universalitas, kedalaman kajian mengenai ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang mengerucut, sementara filsafat membahas hal yang lebih luas namun tetap mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup dilonggarkan kembali untuk menerima perubahan yang dianggap lebih positif. Yang keempat, pengetahuan agama, merupakan pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak, absolut, dan wajib diyakini oleh para penganutnya tanpa bukti empiris sekalipun. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.